Salam jumpa sahabat edukasi dimanapun kalian berada. Kembali berjumpa pada program Belajar di Rumah Pasti Bisa. Tetap di rumah, jaga kebersihan dan kesehatan, dan selalu cuci tangan. Seperti biasa, saksikan siaran ini melalui laman di tva.kemdikbud.go.id atau juga di http://kemdikbud.go.id/UCTV atau juga di http://2.kemdikbud.go.id/video atau juga di aplikasi Android TV Edukasi. Adik-adikku yang ada di rumah, sahabat edukasi, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pembiasan pada lensa cembung. Kita tahu pembiasan adalah pembelokan cahaya kalau seandainya cahaya tersebut melalui suatu optik atau alat optik. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas fokus pada lensa cembung. Sebelum kita mulai, kita akan melihat beberapa percobaan yang sudah disiapkan di studio. Coba diperhatikan, di sana ada layar yang ada gambarnya tanda panah, ya. Kemudian ada tabung, kemudian ada air, yang mana airnya nanti kita akan masukkan ke dalam tabung tersebut. Kemudian ada sebuah lensa cembung ini ya, lensa cembung atau kita sebut sebagai kaca pembesar. Kalau adik-adik punya di rumah silakan disiapkan juga. Kemudian ada sinar laser yang akan kita nyalakan dan kita jatuhkan pada lensa cembung tersebut. Percobaan yang pertama. Perhatikan adik-adikku, pada gambar di sana ada sebuah tanda panah yang arahnya ke kanan ya, arahnya ke kanan. Kemudian kalau kita lihat pada tempat atau wadah plastik ini yang kosong, maka di sana akan terlihat bahwa tanda panahnya adalah ke kanan ya. Sekarang coba perhatikan kalau seandainya tabung ini kita masukkan air. Kita perhatikan pelan-pelan. Ya, apa yang terjadi adik-adikku yang ada di rumah? Maka di situ bisa terlihat bahwa arahnya berubah. Dan kalau seandainya ini saya geser, ini ya, tuh. Mendekati, maka di sana bentuknya juga berubah, semakin panjang. Kalau kita jauhkan, maka akan semakin kecil. Coba sekarang kita lihat, seandainya bentuknya seperti ini. Yang menjadi pertanyaan, berubahkah arah tanda panah yang ke atas menjadi ke bawah? Nah, ini pertanyaan yang harus dijawab oleh adik-adikku yang ada di rumah. Sekarang kita perhatikan. Bagaimana adik-adikku? Kemudian kita geser mendekati. Kita geser menjauhi. Ternyata arahnya masih sama. Kenapa yang menjadi perubahan arahnya adalah yang mendatar, tapi tidak vertikal? Dan kenapa ketika bayangan atau benda itu kita dekatkan menjadi lebih besar, ketika jauhkan menjadi lebih kecil? Nah, itu yang akan kita bahas. Air, tabung yang kita isi dengan air tersebut ibarat sebuah optik. Kemudian ini adalah sebuah objek, kemudian pandangan kalian atau pandangan adik-adikku semuanya adalah sebuah arah sinar. Jadi ketiga itulah yang menyebabkan terjadinya perubahan bayangan yang terjadi pada sebuah benda jika dia melalui sebuah
alat optik. Kemudian kita akan membahas tentang cermin cembung. Kita lihat adik-adikku yang ada di tayangan. Lensa adalah benda optik yang salah satu atau keduanya merupakan bidang lengkung. Lensa ada dua jenis, yaitu lensa cembung dan lensa cekung. Kita akan membahas hanya lensa cembung saja. Tapi untuk mengetahui adik-adikku boleh bahwa sebenarnya lensa cembung pun dibagi beberapa. Yaitu dibagi 3. Lensa cembung ada cembung cekung, kemudian ada cembung datar, kemudian ada cembung-cembung. Kemudian yang lensa cekung pun ada 3, ada cekung cembung, kemudian ada cekung datar, dan juga ada cekung-cekung. Yang akan kita bahas adalah cembung-cembung atau lensa cembung saja untuk tingkat SMP. Kalau seandainya nanti tingkatnya sudah SMA, ini akan kita bahas 3-3-nya. Gitu ya. Lensa cembung biasa disebut juga dengan lensa positif. Seperti kacamata saya ini, itu adalah lensa positif. Atau disebut juga adalah lensa konvergen atau lensa konveks. Ya. Lensa cembung memiliki ciri tebal di bagian tengah. Nah, sekarang kita akan melakukan percobaan yang kedua ya. Coba perhatikan adik-adikku yang ada di rumah, ini adalah kaca pembesar. Tadi disebutkan bahwa lensa cembung adalah lensa yang bagian tengahnya lebih tebal. Jadi ini kalau kita sentuh, adik-adikku yang di rumah kalau ada kaca pembesar bisa dilihat. Jadi yang di sini pinggirnya itu adalah tipis, sementara yang di bagian tengahnya cembung. Sekarang kita akan melakukan suatu percobaan dengan menggunakan laser. Ya, di sini laser sudah saya nyalakan. Kemudian coba perhatikan. Di sini ya. Ini saya nyalakan. Kemudian saya posisikan naik turun ke atas ke bawah. Nah, bisa dilihat di situ bahwa dia juga ikut bergerak ke atas ke bawah. Bagaimana kalau seandainya ini saya jauhkan? Pelan-pelan ya, saya jauhkan. Itu. Dia geserannya semakin kecil, semakin kecil, semakin kecil. Sampai pada suatu saat dia tidak bergerak sama sekali. Walaupun ini saya geser-geser. Nah, berarti menunjukkan bahwa seandainya sebuah sinar itu melalui sebuah lensa cembung, maka dia akan dibiaskan atau dibelokkan menuju ke suatu titik tertentu. Kita lagi ya. Sini geser-geser, jatuh ke atas, kecil. Kalau kita jauhkan, dia akan ke suatu titik. Ya, begitu. Adik-adikku di rumah juga bisa mencoba bagaimana lensa itu dibiaskan oleh sinar itu dibiaskan oleh lensa cembung. Sekarang adik-adikku bisa melihat tayangan lensa cembung atau convex lens itu adalah seperti ini. Ada yang menunjukkan sebelah kiri, ada ini sebagai gambaran di sebelah kanan. Tadi ketika sinarnya berada di atas, posisinya menuju ke fokus ya. Ketika agak ke tengah, ke fokus juga. Ketika di tengah-tengah, di fokus juga. Ketika di bawah, di fokus juga. Ketika paling bawah pun juga berada di fokus. Sehingga lensa ini disebut sebagai lensa konvergen atau memusatkan sinar ya. Nah, seperti ini. Lensa cembung memiliki sifat mengumpulkan cahaya. Jadi kalau ada sebuah sinar, langsung ke sini, sinar, sini, sini, ke fokus, titik fokus ya. Secara umum, beberapa sumber bahwa lensa cembung itu digambarkan dengan tanda positif seperti ini. Karena tadi mempunyai kecembungan ada 2,
di kiri dan di kanan, maka kita menentukan titik-titik fokus dan titik-titik jari kelengkungan itu berada di sebelah kiri dan berada di sebelah kanan. Untuk lebih jelasnya gambar berikut ya. Nah, di sini ada fokus 1, F1, berarti itu kelengkungan yang di sini. Terus 2F1 itu adalah jari-jari kelengkungannya. Kemudian F2 itu adalah kelengkungan yang di sebelah kiri. Kemudian 2F2 itu adalah, ini fokus yang di sebelah kiri. Kemudian 2F2 adalah kelengkungan di sebelah kiri. Itu adalah gambaran dari lensa cembung. Bagaimana kalau seandainya sinar-sinar tersebut itu dijadikan satu? Seperti pada contoh di depan tadi, ada sebuah benda yang diletakkan di depan sebuah lensa cembung. Kita ibaratkan ini sebagai lensa, maka bayangannya yang dilihat itu adalah bayangan yang terjadi ketika benda tersebut melalui lensa cembung tersebut. Kita lihat yang pertama, ada 3 sifat utama pada lensa cembung. Yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama dibiaskan melalui titik fokus. Jadi ini sinarnya tadi, sejajar sumbu utama dibiaskan, dibelokkan ke titik fokus. Ini misalkan benda. Ini bendanya ya. Kemudian yang kedua, sinar yang datang melalui titik utama. Jadi sinar datang yang melalui titik pusat lensa tidak mengalami pembiasan. Jadi lurus saja terus. Ini posisi sinarnya kita miringkan. Kemudian yang ketiga, apabila sinar itu datang melalui titik fokus di sini, maka dia akan dibiaskan sejajar sumbu utama. Nah, dari ketiga sinar tersebut, kalau seandainya sebuah benda ingin diketahui di mana letak bayangannya, maka bisa digabungkan. Berarti bayangannya itu di titik temu antara sinar utama 1, sinar utama 2, dan sinar utama yang ketiga. Atau hanya diwakili 2 saja tidak menjadi permasalahan. Misalkan sifat sinar utama yang 1 dengan yang kedua saja. Maka juga akan titik temunya seperti terlihat di gambar. Atau dengan menggunakan sinar yang pertama dan sinar utama yang ketiga. Maka di sana juga akan ketemu letak titik bayangannya. Kita perhatikan ya selanjutnya. Nah, seperti ini. Ada sebuah benda, kemudian dia diletakkan di depan sebuah lensa dengan menggunakan 3 sinar utama pada lensa, maka akan terdapat bayangan yang ada di titik tersebut. Bayangan terbentuk pada titik di mana garis-garis berpotongan. Ingat ya adik-adik yang di rumah. Sekarang bagaimana kalau seandainya benda itu posisinya dirubah terhadap lensa? Seperti tadi kita coba dari percobaan, kita geser lensanya mendekati dan menjauhi daripada benda. Apa yang terjadi? Yang pertama, ketika benda diletakkan di 2F, jadi posisinya seperti ini, di 2F, maka bayangannya terbentuk di 2F juga, tapi di seberang lensa tersebut. Bayangan utamanya atau ukurannya itu adalah sama, besar. Terus nyata dan terbalik. Nah, ini ada kata terbalik. Tadi adik-adikku yang ada di rumah sudah melihat tanda panah yang diletakkan di sebalik gelas yang sudah diisi air yang kita ibaratkan sebagai lensa, maka di situ akan terlihat bayangannya terbalik. Kadang-kadang diperbesar, kadang-kadang juga diperkecil.
Coba sekarang adik-adikku berpikir di rumah, bagaimana kalau seandainya ini digeser ke kanan. Jadi bendanya digeser ke kanan ya. Nah, seperti ini. Jika benda diletakkan antara F dan 2F, di posisi ini, F dan 2F, maka ternyata menghasilkan bayangan yang diperbesar atau menjadi lebih besar. Dengan tetap nyata dan juga terbalik, diperbesar. Jika posisinya di antara F dan 2F, di posisi ini. Bagaimana kalau digeser lagi ke kanan? Kita lihat, ketika benda berada di fokusnya, maka tidak muncul bayangan. Atau dengan kata lain, objek diletakkan pada F, bayangan terbentuk tidak terbatas. Karena tidak ada titik temu dari garis-garis sinar utama atau sifat sinar utama dari lensa. Sehingga bayangannya bagaimana? Ya bisa diperbesar, bisa diperkecil dan lain sebagainya, nyata dan terbalik. Bagaimana kalau masih digeser lagi ke kanan? Kalau digeser ke kanan lagi, ternyata ada perubahan bayangan di situ. Jika objek diletakkan di antara F dan O adalah titik pusat dari lensa tersebut, maka bayangannya berada sepihak. Dan ternyata diperbesar. Nah, dengan posisi bayangan yang seperti ini, maka kita bisa mengatakan bahwa sifatnya adalah diperbesar, maya, dan tegak. Ya, maya dan tegak. Jadi posisinya tetap seperti ini, tidak besar. Kenapa maya? Karena bayangan ini tidak akan terlihat. Yang hanya bisa melihat itu seandainya bayangan itu adalah nyata. Kemudian kita langsung, kadang-kadang di dalam suatu pembahasan itu kita juga bisa menentukan dengan menggunakan ruang. Ya. Pembagian ruang di dalam lensa cembung, di sana ada ruang 1, ada ruang 2, kemudian ada ruang 3. Ruang 1 itu berada di titik O dengan fokus atau titik fokus. Kemudian benda 2 atau ruang benda 2 itu berada di titik fokus dan jari-jari kelengkungan atau 2F. Kemudian ruang benda 3 itu berada di lebih besar daripada jari-jari kelengkungan untuk benda ya. Kemudian ada di sebelah kanan lensa itu juga merupakan ruang benda yang keempat, berada di situ. Untuk bayangan, maka ada ruang bayangan 1 berada di titik pusat sampai dengan titik fokus. Kemudian ruang bayangan 2 berarti di posisi titik fokus menuju ke titik jari-jari kelengkungan. Sementara di ruang 3 itu posisi berada di lebih besar jari-jari kelengkungan. Sementara ruang 4 berada di sebelah kiri benda. Jadi secara umum ruang 1, 2, 3, dan 4 adalah ruang benda. Sedangkan 1, 2, 3, 4 yang Romawi itu adalah nomor ruang bayangan. Bagaimana adik-adikku? Bisa dipahami? Kalau bisa dipahami, kita akan mencoba menghitung berapa bayangan, di mana letak bayangan, berapa kali pembesarannya. Persamaan lensa cembung. Ya. Rumus hubungan antara jarak fokus dengan jari-jari kelengkungan R lensa yaitu bahwa R sama dengan 2F. Sementara F itu adalah setengah dari R. Atau dari R sama dengan 2F ini kita bisa menentukan bahwa F adalah setengah dari R. Seperti pada gambar tadi ya. Jarak fokus dan jari-jari kelengkungan. Nah, kemudian persamaannya bagaimana? Persamaannya adalah rumus hubungan antara jarak benda S
jarak bayangan S aksen dengan jarak fokus F atau jari-jari kelengkungan R adalah 1 per F sama dengan 1 per S ditambah 1 per S aksen. Tadi F adalah setengah dari R, sehingga rumus itu juga bisa berubah. 2 per R sama dengan 1 per S ditambah 1 per S aksen. Di situ ada konsep aksen dan S biasa. S itu jarak benda, S aksen itu jarak bayangan, F adalah jarak fokus, R adalah jari-jari lensa. Sudah dicatat adik-adikku yang di rumah, sahabat edukasi? Kita lihat, persamaan berikutnya adalah rumus perbesaran bayangan atau pembesaran bayangan. Rumusnya adalah M sama dengan H aksen dibagi dengan H atau sama dengan S aksen dibagi dengan S. M adalah perbesaran bayangan, H aksen adalah tinggi bayangan, H adalah tinggi benda, S aksen adalah jarak bayangan, S adalah jarak benda. Ingat ya, ada berapa rumus tadi? 3 rumus. Ya. Persamaan lensa cembung. Ingat ini, nomor ruang benda ditambah nomor ruang bayangan itu selalu memunculkan angka 5. Sehingga bisa kita lihat bahwa kalau seandainya benda itu berada di ruang 1, maka bayangannya ada di ruang berapa? Ada yang dari rumah? Di ruang 4 ya. Karena dia selalu mempunyai jumlah 5. Kalau di titik fokus tidak ada. Kalau di ruang 2 berarti di ruang 3 bayangannya. Kalau di pusat kelengkungan berarti di pusat kelengkungan juga. Kalau di ruang 3 berarti dia di posisi ruang 2 bayangannya. Kemudian persamaan yang berikutnya lagi, satu yang tidak kalah pentingnya, yaitu tentang kekuatan lensa. Kekuatan lensa mempunyai rumus P sama dengan 1 per F. P adalah kekuatan lensa dengan satuan dioptri, F adalah jarak fokus. Ingat ini dalam satuan meter. Biasanya lensa itu mempunyai satuan dalam sentimeter, sehingga harus diubah terlebih dahulu ke dalam meter. Sehingga rumusnya menjadi P sama dengan 100 dibagi dengan F. Jika rumus fokusnya dalam sentimeter dengan satuan tetap dioptri. Ya. Bagaimana dari yang di rumah? Bisa dipelajari dengan baik? Bisa dihafalkan? Oke. Sekarang kita lihat ada sebuah contoh ya. Sebuah contoh. Siapkan catatannya. Sebuah benda dengan tinggi 3 cm terletak 12 cm di depan lensa cembung yang memiliki jarak fokus 8 cm. Hitunglah tinggi bayangannya. Penyelesaiannya diketahui H 3 cm, S 12 cm, F 8 cm, jadi fokusnya 8 cm ya. Kemudian ditanyakan H aksen. Bisa dihitung adik-adik yang di rumah? Kita lihat bareng-bareng ya hasilnya seperti apa. Jarak bayangan kita menghitung dengan menggunakan rumus 1 per F sama dengan 1 per S plus 1 per S aksen. Sehingga 1 per S aksennya bisa kita hitung 1 per F dikurangi 1 per S. 1 per S aksen sama dengan 1 per 8 dikurangi 1 per 12. 1 per S aksen 3 per 24 dikurangi 2 per 24 disamakan penyebutnya sehingga ketemu S aksennya adalah 24 cm. M-nya adalah S aksen dibagi dengan S, 24 dibagi dengan 12. Sehingga M-nya atau pembesarannya adalah 2. Untuk mencari H aksennya ditulis M sama dengan H aksen per H1. 2 sama dengan H aksen per 3 sehingga H aksen ketemu 6 cm. Dengan demikian bayangannya adalah 6 cm. Gimana adik-adik yang dari rumah? Sudah bisa dimengerti dan cocok jawabannya dengan soal tadi? Kalau demikian, sampai di sini dulu perjumpaan kita hari ini. Tetap di rumah,
belajar di rumah pasti bisa, dan tetap jaga kesehatan. Setelah selesai ini, ke belakang cuci tangan, jangan lupa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.